Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Badriah, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Pangkal Pinang tahun 2022, Angkatan 6, Kelompok 2. Saya bekerja di Puskesmas Air Hitam sebagai dokter umum. Pada hari ini, Senin tanggal 22 Agustus 2022, merupakan kegiatan Latsar saya dengan agenda asinkronus dengan tutor Bapak Insinyur Syahrudin, MSI. Pada hari ini, saya diberikan tugas untuk mengidentifikasi isu, menentukan isu utama, mencari penyebab masalah, dan juga gagasan pemecahan masalah. Berikut isu yang saya ambil dari instansi saya. Terdapat 6 isu yang saya ambil dari instansi saya bekerja. Yang pertama, masih terdapatnya kasus stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Air Hitam. Saat ini kasus stunting yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Air Hitam memang tidak banyak, namun masih ditemukan. Stunting merupakan isu nasional yang oleh pemerintah ditetapkan targetnya untuk menurunkan angkanya menjadi 14% pada tahun 2024. Di Pangkal Pinang sendiri saat ini angkanya yaitu 16,7%. Yang kedua, masih rendahnya tingkat kepatuhan meminum obat penderita diabetes mellitus dan juga hipertensi di Puskesmas Air Hitam. Masih terdapat banyak pasien yang gula darah serta tekanan darahnya tidak terkontrol saat berobat. Hal ini ditanyakan karena mereka tidak meminum obat secara rutin dan hanya meminum obat jika merasa ada keluhan saja. Isu yang ketiga adalah masih terdapatnya ibu yang tidak mengetahui pentingnya ASI eksklusif untuk bayi. Banyak sekali ditemukan saat saya memeriksa pasien di poli, ibu-ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif untuk anaknya yang berusia kurang dari 6 bulan ataupun mencampur ASI-nya dengan susu formula. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor dengan dasar mereka tidak mengetahui apa pentingnya ASI untuk anak mereka. Isu yang keempat adalah belum terdapatnya aturan pemberian antibiotik yang secara rasional untuk dokter di puskesmas. Saat ini banyak sekali terjadi kasus resistensi antibiotik dan belum terdapat SOP di Puskesmas Air Hitam sendiri bagaimana penggunaan antibiotik yang rasional. Isu yang kelima adalah kurang patuhnya petugas kesehatan di lingkungan kerja Puskesmas Air Hitam untuk menjalankan protokol COVID. Banyak terdapat pegawai-pegawai yang masih lalai dalam menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun menjaga jarak, baik di dalam maupun di luar lingkungan puskesmas. Isu yang terakhir adalah belum optimalnya penilaian status gizi pada pasien dewasa dan balita di Puskesmas Air Hitam. Terbukti dengan pengisian IMT di status gizi pada pasien dewasa ataupun anak yang sering tidak lengkap ataupun tidak diisi. Untuk menentukan isu utama, karena terdapat 6 buah isu, maka teknik lapisan isu yang pertama saya gunakan adalah APKL untuk melihat 3 buah skor tertinggi dari isu-isu yang saya ambil. Dan yang mendapatkan 3 nilai skor tertinggi adalah isu nomor 1 tentang masih terdapat kasus stunting di Puskesmas Air Hitam dengan skor 18, rendahnya tingkat kepatuhan meminum obat skor 15, dan masih terdapatnya ibu yang tidak mengetahui pentingnya ASI skornya 16. Untuk menentukan isu utamanya, selanjutnya saya menggunakan teknik tapisan isu USG dengan mengambil 3 buah isu dengan skor tertinggi dan didapatkan skor tertinggi yaitu 14 tentang masih terdapat kasus stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Air Hitam. Maka isu ini adalah isu utama yang saya ambil. Untuk mencari faktor penyebab dari isu utama tersebut, saya membuat diagram fishbone, yaitu ada 4 penyebab. Yang pertama adalah manusia, atau money, method, dan material. Dari manusia, penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan mengenai stunting, penyebab, dampak, dan juga pencegahan pada kelompok-kelompok yang beresiko. Money, penyebabnya adalah rendahnya pendapatan warga untuk memenuhi makanan bergizi, tidak adanya biaya pencetakan dan pelaksanaan penyuluhan warga secara masif. Metode, kurangnya koordinasi antara dokter, bidan, dan ahli gizi dalam menentukan asesmen stunting serta edukasi. Keempat, material, yaitu minimnya media edukasi mengenai stunting, penyebab, dampak, dan cara penanganannya. Gagasan pemecahan masalah dari isu saya yaitu menurunkan angka kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Air Hitam. Gagasan pemecahan masalah untuk faktor pertama manusia yaitu pemecahan masalahnya melakukan edukasi kepada kelompok orang yang beresiko. Untuk faktor metode, karena kurangnya koordinasi antara dokter, bidan, dan ahli gizi, maka pemecahan masalahnya yaitu melakukan koordinasi kepada tenaga kesehatan terkait untuk melakukan asesmen gizi dan merujuk ke poligizi jika ditemukan kasus stunting. Untuk faktor money yang disebabkan karena rendahnya pendapatan warga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi,
dan tidak adanya biaya pencetakan dan pelaksanaan penyuluhan kepada warga secara masif, maka dapat dilakukan koordinasi dengan kepala puskesmas untuk membahas masalah stunting yang mungkin dapat dilakukan saat pertemuan lintas sektor dengan instansi lainnya seperti kecamatan, dinas kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, faktor material, minimnya media edukasi, maka dapat dilakukan pemecahan masalah dengan membuat media edukasi seperti leaflet. Sekian learning journal saya hari ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.